Bab 1454, Wakil Kepala Aula, Aula Jiwa. Kepala aula ini, mata Xiao yang tiba-tiba menyusut setelah mendengar suara acuh tak acuh ditransmisikan dari ruang yang terdistorsi. Aula Jiwa jelas campur tangan dengan mengirim orang ini. Apalagi, orang ini menyebut dirinya kepala aula. Mungkinkah dia adalah kepala aula yang sangat misterius dari Aula Jiwa? Kabut hitam terus merembes keluar dari ruang yang terdistorsi. Perlahan-lahan terbentuk menjadi sosok manusia yang benar-benar tertutup kabut hitam di depan semua orang. Kepala aula dari Aula Jiwa. Mata penatua pertama dari menara pil kecil menembak ke sosok manusia dalam kabut hitam. Tubuhnya yang agak bungkuk mencondongkan tubuh ke depan. Ruang di sekitarnya mulai perlahan berfluktuasi pada saat ini. Mungkin memanggilku sebagai wakil kepala aula lebih baik. Kabut hitam itu sedikit berfluktuasi sementara tawa samar dipancarkan. Sepertinya kamu, wakil kepala aula tidak cukup berani. Karena Anda berani menerobos masuk ke paviliun bintang jatuh saya, Anda harus menggunakan tubuh Anda yang sebenarnya. Sosok ilusi, mungkinkah kamu pemalu? Senyum dingin terangkat ke sudut mulut Xiaoyan. Dengan penglihatannya, dia secara alami merasakan bahwa sosok manusia dalam kabut hitam di depannya hanyalah bayangan dan bukan tubuh yang sebenarnya. Xiaoyan, kamu adalah orang pertama dalam bertahun-tahun yang menyebut kepala ini pemalu. Tawa aneh dipancarkan dari sosok manusia dalam kabut hitam. Namun, pencapaianmu saat ini telah mengejutkan kepala ini. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan memusnahkan klan Xiao saat itu. Orang-orang dari Aula Jiwamu telah mengucapkan kata-kata ini berkali-kali. Mata Xiao yang sedingin es saat dia perlahan berkata. Namun, jika kamu di sini hanya untuk mengucapkan omong kosong menggunakan statusmu sebagai wakil kepala aula dari Aula Jiwa, maka sosok ilusi ini tidak perlu terus ada. Xiao yang mulai perlahan mengangkat tangannya saat dia berbicara. Dia mengarahkannya ke sosok ilusi itu. Ruang di sekitar sosok itu mulai berfluktuasi. Alasan kepala ini ada di sini secara alami karena Tu Shi Ancien God Jade di tanganmu. Orang dalam kabut hitam itu tersenyum tipis. Kabut hitam melonjak di depannya sebelum berubah menjadi cermin hitam. Cermin itu beriak dan sebuah gambar muncul. Gambar itu adalah penjara yang besar dan gelap. Salah satu sel memiliki rantai warna hitam yang melilitnya seperti jaring laba-laba. Sosok yang tampak kuyu duduk di tengah rantai. Banyaknya rantai seperti ular berbisa membatasi anggota tubuhnya. Wajah Xiao yang tampak garang saat dia melihat sosok ini. Tubuhnya tiba-tiba berdiri. Aura mengerikan meletus dari tubuhnya, menyebar ke segala arah. Meja dan kursi di sampingnya berubah menjadi debu hampir seketika. Keinginan membunuh yang mengerikan menyebabkan seluruh aula menjadi dingin. Ayah, Xiaoyan dengan erat mengepalkan tangannya. Kukunya menembus telapak tangannya sementara tubuhnya gemetar. Sosok kuyu itu adalah seseorang yang sangat dia kenal. Itu adalah ayahnya, Xiao Shan. Meskipun dia tidak melihat ayahnya selama bertahun-tahun, Xiao yang segera merasakan perasaan akrab yang datang dari garis keturunan mereka yang terhubung. Serahkan Tu Shi Ancien God Jade kepadaku. Jika tidak, hanya dengan berpikir, hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematian ayahmu. Orang dalam kabut hitam tampaknya sama sekali tidak peduli tentang niat membunuh mengerikan Xiao Yan saat dia dengan dingin berteriak. Berderak, ekspresi Xiao Yan sangat gelap sehingga menakutkan. Tinjunya mengeluarkan suara retak. Pada saat ini, dia seperti binatang buas. Dia kehilangan akal rasionalnya. Kedua matanya berwarna merah cerah. Keinginan membunuh yang gila membengkak di benaknya. Itu meraung, menuntut agar dia merobek orang ini di depannya menjadi puluhan ribu keping. Xiaoyan, tenang! Tangan halus yang agak sedingin es dengan lembut meraih lengannya sementara keinginan untuk membunuh melonjak di benaknya. Sebuah tangisan lembut khawatir ditransmisikan ke telinganya. Hati Xiao yang sedikit bergetar setelah mendengar tangisan ini.
Baru kemudian dia mendapatkan kembali pikiran rasionalnya. Dia menghirup beberapa napas dalam-dalam dan menekan keinginan membunuh di dalam hatinya. Wajah ganasnya perlahan mendapatkan kembali ketenangannya yang biasa. Serahkan Tu Shi Ancient God Jade. Kabut di sekitar sosok kabut hitam itu berfluktuasi setelah melihat Xiao Yan berangsur-angsur tenang. Dia mengeluarkan tangisan dingin dalam prosesnya. Aku khawatir jika aku benar-benar menyerahkan giok dewa kuno Toushi kepadamu, ayahku hanya akan mati lebih cepat. Mata Xiao Yan sangat gelap saat mereka menatap sosok di kabut hitam. Dia berkata, trik ini tidak berguna untukku. Bawa ayahku kepadaku jika kamu ingin mendapatkan Tu Shi Ancient God Jade. Kalau tidak, saya hanya akan mengabaikan semua ancaman Anda. Giok kuno di tanganku bisa merasakan jika ayahku masih hidup. Jika kehilangan kontak, saya akan menyerahkannya ke klan Gu. Pada saat itu, kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Kamu akan mengabaikan kematian ayahmu karena batu giok kuno. Sosok manusia dalam kabut hitam itu dengan dingin tertawa setelah mendengar kata-kata ini. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Wajahnya sekali lagi memulihkan ketenangannya yang biasa. Dia tidak tahu mengapa Hall of Souls begitu ingin mendapatkan Tu Shi Ancient God Jade. Terlepas dari alasan sebenarnya, batu giok kuno adalah jimat yang melindungi kehidupan ayahnya. Aula jiwa tidak akan berani benar-benar mengambil nyawa ayahnya selama batu giok kuno itu ada. Oleh karena itu, dia tidak bisa menyerahkan batu giok kuno sebelum dia bisa menjamin keselamatan Xiao Shan. Ada kemungkinan besar bahwa Hall of Souls akan benar-benar mengambil nyawa ayahnya saat dia menyerahkannya. Hehe, sungguh orang yang kejam. Memang seperti yang disebutkan Tianzun pertama. Metode seperti itu tidak akan berhasil melawanmu. Saat Xiao Yan mendapatkan kembali ketenangannya, sosok manusia dalam kabut hitam mengerti bahwa skema ini tidak memiliki banyak efek. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia berkata, jika kamu tidak berani mengungkapkan tubuhmu yang sebenarnya, kamu bisa tersesat sekarang. Xiao Yan, kamu harus berhenti bertindak arogan di depan kepala ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melawan Hall of Soul saya hanya dengan mendirikan apa yang disebut Aliansi Sky Mansion ini? Ceka-ceka, tunggu saja. Setelah kalian semua menyadari kekuatan Hall of Soul saya, Anda secara alami akan menyerah semua harapan. Sosok manusia dalam kabut hitam itu tertawa aneh, adapun Pill Tower, Hall of Souls kami biasanya akan memberikan Anda beberapa wajah, tetapi Anda telah menyerah ini, jadi jangan salahkan Hall of Souls saya karena kejam. Secara kebetulan, kami telah mengincar para alkemis di Pill Tower Anda untuk waktu yang lama. Saya juga akan menyarankan sekte bunga dan lembah api pembakaran untuk tidak terlibat secara acak dalam kekacauan ini. Jika tidak, akan terlambat untuk memikirkan kembali hal-hal ketika faksi Anda dihancurkan. Apakah kamu bisa menelan Pill Towerku akan tergantung pada seberapa keras gigimu? Penatua pertama dengan dingin tertawa. Perry King dan leluhur Hou Yun menyipitkan mata, tetapi mereka hanya melihat dari samping dengan mata dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mata Xiao yang gelap dan dingin saat dia menatap sosok manusia di kabut hitam. Dia terlalu malas untuk berdebat dengan yang terakhir. Dia perlahan mengepalkan tangannya, beritahu semua orang setelah kamu kembali bahwa aku akan membunuh setiap bajingan dari Hall of Souls dan klan Hun di masa depan. Ruang di sekitar orang dalam kabut hitam itu segera runtuh dengan ledakan saat Xiao Yan mengepalkan tangannya. Kekuatan yang menakutkan meretakkan ruang itu sendiri. Pada saat yang sama, orang dalam kabut hitam itu langsung berubah menjadi tidak ada apa-apanya. Ceka-ceka, bocah yang sombong. Kamu pikir kamu siapa? Bahkan seseorang sekuat Xiao Xuan dikalahkan oleh tangan klan Hunku. Anda, hanya satu bintang Dou Sheng, benar-benar tidak tahu batas Anda. Haha, kepala ini akan menunggu hari itu datang. Selama kamu berani datang, aku secara pribadi akan membunuhmu.
Tawa aneh bergema di dalam aula besar setelah sosok manusia dalam kabut hitam menghilang. Tawa itu berlanjut untuk waktu yang lama. Sepertinya aliansi kita sudah lama ditemukan oleh Hall of Souls. Kalau tidak, orang ini tidak akan menunjukkan dirinya dalam upaya untuk menghalangi semua orang yang hadir dan menghalangi aliansi. Yao Lao perlahan berbicara saat dia melihat aula itu berangsur-angsur menjadi sunyi. Aliansi ini pasti menyebabkan Hall of Souls merasa sedikit takut. Kalau tidak, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu mengingat karakter mereka. Xiao Yan berbicara dengan suara samar. Apakah ada yang pernah mendengar tentang wakil kepala aula itu dari Hall of Souls sebelumnya? Saya belum pernah mendengar tentang dia. Ada banyak ahli dalam klan Hun. Wakil kepala aula ini mungkin seorang ahli dari dalam klan Hun. Leluhur Hou Yun mengerutkan kening dan tertawa dingin. Namun, kekuatan orang ini paling-paling adalah bintang 3 Dou Sheng. Kalau tidak, itu tidak akan menjadi bayangan yang tiba hari ini. Sebaliknya, itu akan menjadi orang yang sebenarnya. Dia hanya menyembunyikan dirinya karena dia tidak yakin dia bisa mengalahkan kita semua. Xiao Yan sedikit mengangguk. Wakil kepala aula dari sebelumnya jelas takut dengan barisan mereka. Semuanya, masalah aliansi telah diselesaikan. Apakah ada yang punya pertanyaan terakhir? Mata Xiao Yan menyapu semua orang saat dia melanjutkan. Aula jiwa adalah musuh kuat aliansi ini. Setelah aliansi ini diumumkan secara publik, Hall of Souls pasti tidak akan tetap tenang. Pada saat itu, kita harus bergandengan tangan dan melawan musuh kita. Penatua pertama Menara Pil, leluhur Hou Yun, Pri King, dan yang lainnya saling memandang. Akhirnya, mereka perlahan menggelengkan kepala. Tak satu pun dari mereka yang biasa-biasa saja. Mustahil bagi mereka untuk takut sampai berubah pikiran karena wakil kepala aula jiwa mengancam mereka. Karena ini masalahnya, kami akan mengumumkan masalah ini dalam beberapa hari. Pada saat itu, saya berharap semua orang akan bertindak untuk membangun lubang cacing di antara masing-masing faksi untuk memperkuat pihak manapun secepat mungkin. Mungkin. Xiao Yan mengucapkan dengan suara yang dalam. Iya, semua orang mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Aliansi itu dibentuk. Kemungkinan Hall of Souls akan membuat tanggapan formal terhadap aliansi ini. Masa depan mereka tidak akan damai. Jangan tunda lagi. Kami sekarang akan kembali dan membangun lubang cacing. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat dia melihat leluhur Hou Yun dan yang lainnya berdiri untuk pergi. Dia berdiri dengan kelompok Yao Lao dan mengirim mereka pergi. Matanya menatap sosok mereka yang menghilang dengan cepat. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan mereka yang hadir. Mereka semua merasakan badai mendekat. Dataran tengah, yang telah relatif tenang selama bertahun-tahun, kemungkinan akan menjadi hidup kembali. Bab 1455, 9 musim semi yang tenang. Setelah paviliun bintang jatuh, Pil Tower, Sekte Bunga, dan Lembah Api Terbakar mengumumkan pembentukan Aliansi Rumah Langit, seluruh dataran tengah dihancurkan oleh bom yang sangat besar ini. Kekacauan langsung meletus di seluruh negeri. 4 faksi besar memiliki reputasi yang sangat terkenal di dataran tengah. Salah satu dari mereka dapat dianggap sebagai raksasa. Sebuah faksi seperti Pil Tower tidak bisa lagi digambarkan sebagai raksasa sederhana. Faksi ini memiliki kemampuan yang sangat menakutkan untuk mengumpulkan orang. Itu mungkin tampak sangat lembut selama bertahun-tahun, tetapi selama seseorang tidak bodoh, seseorang akan dapat mendeteksi kekuatan menakutkan yang tersembunyi di balik penampilan malas ini. Barisan dari pembentukan aliansi antara 4 faksi kuat ini berkali-kali lebih kuat daripada aliansi Sungai Mendalam sebelumnya. Dibandingkan dengan aliansi Rumah Langit yang baru dibentuk ini, aliansi Sungai Mendalam adalah udang yang sangat biasa. Hanya satu jari acak dari aliansi Rumah Langit dapat menghancurkan aliansi Sungai Mendalam.
Semua orang bisa membayangkan seberapa besar kekuatan aliansi ini yang dibentuk oleh 4 faksi akan membengkak. Jika aliansi besar ini menghadapi Hall of Souls yang sangat besar, mereka tidak perlu lagi merasa takut. Sebuah faksi super baru yang bisa menandingi kekuatan Hall of Souls lahir di Central Plains. Sementara dataran tengah gempar atas berita yang meledak-ledak ini, banyak sekte dan faksi mulai berpikir. Semua orang di dunia berpikir untuk meraih dukungan raksasa ini untuk mendapatkan prospek yang baik. Kekuatan aliansi rumah langit ini hanya bisa digambarkan mengejutkan. Di masa depan, beberapa faksi di dunia ini bisa dibandingkan dengan mereka. Jika faksi atau individu dapat menikmati perlindungan mereka, itu akan membawa mereka banyak manfaat. Oleh karena itu, pada hari ketiga setelah berita ini dirilis, Paviliun Bintang Jatuh tiba-tiba menjadi sangat hidup. Para pemimpin bertonton faksi telah bergegas menempuh jarak yang sangat jauh untuk mencapai Paviliun Bintang Jatuh. Mereka semua meminta untuk bergabung dengan aliansi ini. Yao Lao dan Xiao Yan tidak menerima semua permintaan yang datang dari mana-mana. Aliansi ini adalah satu-satunya modal mereka untuk melawan Hall of Souls. Secara alami, mereka melihatnya dengan sangat penting. Sebagian besar faksi ini adalah penjaga pagar. Mereka hanya datang kepada mereka karena aliansi itu kuat. Jika aliansi akhirnya kehilangan kekuatannya, orang-orang ini akan segera pergi. Pada saat itu akan menjadi pukulan bagi moral aliansi. Oleh karena itu, mereka tidak menerima faksi-faksi ini yang seperti kotoran tikus. Namun, Xiao Yan tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Karena ini adalah periode waktu yang sibuk, Feng Zunze, yang telah mengelola tugas di wilayah lain dari Paviliun Bintang Jatuh, telah dipanggil kembali oleh Yao Lao. Selama tahun-tahun ini, Feng Zunze dan Yao Lao telah mengelola masalah eksternal dan internal Paviliun Bintang Jatuh. Ini adalah alasan utama untuk perkembangan pesat Paviliun Bintang Jatuh. Meskipun reputasi dan kekuatan Feng Zunze lebih rendah dari Yao Lao, dia lebih baik di Yao Lao dalam hal manajemen. Oleh karena itu, Yao Lao buru-buru mengirim beberapa tetua lainnya untuk mengambil alih tugas Feng Zunze sebelumnya setelah aliansi berhasil. Kemudian Feng Zunze bergegas kembali dan menyelesaikan semua tugas yang merepotkan ini. Jelas tidak perlu meragukan kemampuan Feng Zunze untuk mengelola. Segera setelah kembali ke Paviliun Bintang Jatuh, dia mulai menyelesaikan berbagai tugas. Setelah banyak tugas diselesaikan secara tertib oleh Feng Zunze, baik Xiao Yan dan Yao Lao akhirnya merasa sedikit malu. Mengikuti aliran waktu, beberapa faksi melewati proses seleksi yang ketat dan berhasil bergabung dengan Aliansi Rumah Langit. Ini memungkinkan reputasi aliansi ini untuk terus meningkat sedikit demi sedikit. Jika siklus positif ini berlanjut, potensi Aliansi Rumah Langit tidak diragukan lagi akan sedikit menakutkan dengan bantuan Pil Tower. 4 faksi besar telah memanfaatkan sepenuhnya periode waktu ini untuk membangun lubang cacing. Sekarang, mereka akan dapat dengan cepat saling membantu. Hanya dengan begitu mereka dapat dianggap sebagai aliansi yang menyerang dan bertahan bersama. Namun, Xiao Yan merasa sedikit mengejutkan bahwa Hall of Souls tidak melakukan apa-apa saat aliansi sedang sibuk. Seolah-olah mereka tidak perlu peduli dengan aliansi yang dapat mengancam mereka. Terlepas dari apa yang dilakukan Hall of Souls, kelompok Xiao Yan telah memutuskan untuk mendirikan Information Hall khusus setelah beberapa diskusi. Tujuan aula informasi ini adalah untuk menyelidiki semua cabang yang telah dibuat aula jiwa di seluruh dataran tengah. Seseorang harus selalu mengetahui musuhnya sama seperti ia mengenal dirinya sendiri. Hall of Souls adalah musuh terbesar mereka. Oleh karena itu, aliansi harus mengetahui lokasi mereka. Setelah waktunya matang, mereka bahkan mungkin bisa berubah dari pasif menjadi aktif. Harus dikatakan bahwa kerjasama dari 4 faksi besar setelah pembentukan aliansi sangat hebat. Dalam waktu setengah bulan, 2 aula cabang Hall of Souls telah ditemukan. Meskipun mereka telah menderita beberapa kerugian selama pencarian,
mereka masih mendapatkan banyak. Xiao Yan merasakan dorongan untuk melenyapkan aula cabang ini secara pribadi, tetapi dia menekan dorongan ini setelah menenangkan diri. Meskipun kekuatan aliansi telah meningkat, mereka akan berakhir dalam situasi di mana tidak ada yang akan menang jika mereka bertarung sampai mati dengan Hall of Souls sekarang. Akhir cerita ini bukanlah yang diinginkan Xiao Yan karena masih ada klan Hun yang lebih menakutkan di belakang Hall of Souls. Aliansi itu mungkin merupakan senjata tajam yang digunakan untuk melawan Hall of Souls, tetapi itu juga merupakan kekuatan yang kuat untuk menghalangi Hall of Souls. Itu harus memiliki kekuatan yang kuat setiap saat. Jika tidak, aliansi ini pada akhirnya akan berakhir dalam situasi yang sama dengan leluhur Xiao Xuan. Aliansi ini hanya dalam masa pertumbuhan. Setelah semuanya stabil di masa depan, pengaruh dan kemampuan Pil Tower bahkan mungkin menarik beberapa Ban Sheng atau bahkan beberapa iblis tua Do Sheng yang hidup dalam isolasi. Jika mungkin untuk menyerap mereka ke dalam aliansi, mereka akan benar-benar menguntungkan aliansi. Oleh karena itu, aliansi Rumah Langit saat ini tidak bisa arogan hanya karena peningkatan kekuatan baru-baru ini. Mereka hanya akan berhasil berurusan dengan Hall of Souls dan klan Hun jika mereka mengumpulkan kekuatan secara perlahan dan selalu siap. Mereka diam-diam akan mengumpulkan kekuatan dan menunggu waktu yang tepat untuk melepaskannya. Sementara aliansi sedang mencari lokasi Hall of Souls, aliansi juga memilih beberapa ahli yang sangat kuat untuk membentuk beberapa tim kecil. Tim-tim ini diciptakan untuk mencegah Hall of Souls dari terus menangkap jiwa-jiwa alkemis aliansi. Tim kecil ini akan menjelajahi wilayah aliansi. Mereka akan bergegas dengan kecepatan tercepat jika mereka menemukan sinyal aliansi yang meminta bantuan. Perlindungan khusus ini tidak diragukan lagi menyenangkan para alkemis dari Pil Tower. Beberapa alkemis yang tidak senang dengan Pil Tower yang melepaskan sikap netralnya, secara bertahap menerima perlindungan dan manfaat yang diberikan aliansi ini kepada mereka. 1 bulan berlalu dengan tenang sementara aliansi ini sibuk dengan aktivitas dan melepaskan potensi yang mengejutkan. Xiao Yan, Yao Lao, Chai Lin, Dokter Peri Kecil, dan beberapa lainnya duduk di halaman yang tenang di dalam paviliun bintang jatuh. Itu adalah kesempatan langka bagi mereka untuk berkumpul bersama. Masa sibuk ini membuat tidak mungkin bagi mereka semua untuk membebaskan diri. Masih belum ada reaksi dari Hall of Souls. Jika saya menebak dengan benar, mereka harus menunggu api teratai iblis pemurni yang akan muncul dalam 9 bulan. Yao Lao mengangkat cangkir tehnya. Dia menyesapnya sebelum perlahan mengungkapkan pikirannya. Bagaimana mereka bisa mengetahui informasi apapun tentang api teratai iblis pemurnian? Xiao Yan merajut alisnya. Berita ini adalah sesuatu yang dia pelajari setelah menghabiskan lebih dari 1 dekade mengumpulkan semua fragmen peta. Bagaimana mungkin klan Hun mengetahuinya? Hal-hal yang diketahui klan Hun jauh melebihi apa yang bisa kamu bayangkan. Yao Lao tersenyum tipis dan berkata, ini juga bukan pertama kalinya Purifying Demonic Lotus Flame muncul. Mereka telah ada selama bertahun-tahun dan mungkin memiliki catatan tentang itu. Xiao Yan sedikit terdiam setelah mendengar penjelasan ini. Tangannya mengusap dahinya tanpa disadari. Jika cahaya misterius di dalam kepalanya tidak berguna, itu benar-benar sia-sia untuk mencari semua fragmen peta. Masih ada 9 bulan sebelum api teratai setan pemurnian akan muncul. Anda juga harus melakukan persiapan. Hall of Souls pasti akan mengirimkan individu yang benar-benar kuat untuk merebutnya. Oleh karena itu, kita harus mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan kita sebanyak mungkin. Yao Lao berbicara. Tidak mudah untuk maju bahkan sedikit di dalam kelas Do Sheng. Dalam 3 bulan lagi, saya harus dapat mencapai tingkat menengah Do Sheng 1 bintang. Pada tingkat ini, saya hanya akan, paling banyak, berada di puncak kelas 1 bintang Dekau Sheng setelah 9 bulan. Xiao Yan berkata tanpa daya, aku tidak sedang membicarakanmu. Saya berbicara tentang Chai Lin. Dia adalah Pithon 7 warna surga menelan.
Selama dia diberi energi yang cukup, dia akan dengan cepat maju ke kelas Ban Sheng. Tubuh fisik The Heaven Swallowing Python kuat. Dia akan mampu melawan Do Sheng yang asli. Jika dia bisa maju ke kelas Ban Sheng, dia akan sangat membantumu. Yao Lao tertawa. Pacar kecilmu di klan Gu itu dikabarkan telah melakukan retret setelah meninggalkan daerah Wasteland kuno. Begitu dia keluar dari retretnya, klan Gu akan mendapatkan tambahan elit Do Sheng. Pada saat itu, jika kita memanggilnya untuk bergabung dengan kita, dia pasti juga akan sangat membantu. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Cai Lin dan Sun Er keduanya memiliki potensi luar biasa besar. Salah satunya adalah Seven Colored Heaven Swallowing Python, eksistensi yang bahkan lebih langka dari Ancient Fort Dragon, sementara yang lain memiliki Divine Bloodline yang legendaris. Mereka akan bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat berlatih. Xiao Yan tampak biasa saja jika dibandingkan dengan mereka, tetapi pada akhirnya ada banyak ketidakadilan di dunia ini. Jika Xiao Yan fokus pada ketidakadilan ini, dia tidak akan bisa mencapai prestasinya saat ini. Meskipun Seven Colored Heaven Swallowing Python akan dapat maju selama memiliki energi untuk melakukannya, energi yang dibutuhkan sangat menakutkan. Kemana kita bisa pergi dan menemukan tempat harta karun yang begitu menakutkan? Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Ada tempat di dunia ini yang bisa membantu Cai Lin melunakkan tubuh fisiknya. Selain itu, dia memiliki batu esensi 9 warna yang sangat langka. Jika dia sangat beruntung, dia bahkan mungkin bisa berevolusi menjadi eksistensi yang sebanding dengan Raja Ular Surga kuno, ular surga 9 warna yang menelan Python. Yao Lao menyipitkan matanya. Dia tersenyum kecil saat berbicara. Di mana? Kedua mata Xiao Yan dan Cai Lin dengan cepat berkumpul di Yao Lao. 9 mata air tenang 9 tenang suku Python Deep Ground Python. Yao Lao tertawa. Matanya tiba-tiba menatap Xiao Yan saat dia berkata, jika kamu ingin menaklukkan api iblis teratai pemurnian, mata air 9 tenang ini adalah tempat yang harus kamu kunjungi. Menempatkan bagian ini di paragraf sebelumnya untuk meningkatkan aliran. Bab 1456, Pil Musim Semi Kuning 9 Ying. Mengapa? Xiao Yan sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Jangan bilang padaku bahwa kamu berpikir bahwa tidak ada yang salah saat menaklukkan api teratai iblis pemurni hanya karena kamu telah mencapai kelas Do Sheng, kan? Mata Yao Lao sedikit aneh saat dia melihat Xiao Yan dan tertawa. Kamu bahkan tidak bisa melakukan ini. Sudut mulut Xiao Yan berkedut. Menelan api surgawi yang berperingkat mendekati akhir tidak akan lagi secara signifikan meningkatkan kekuatannya. Namun Yao Lao saat ini mengatakan bahwa kekuatan ini masih belum mencukupi. Tidakkah ini sedikit terlalu mengejutkan? Hanya ada satu dari masing-masing dari 3 api surgawi teratas di peringkat api surgawi. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menaklukkan objek suci jenis ini yang telah menakuti semua makhluk? Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan lembut. Saya telah membaca beberapa teks kuno saat Anda berada di retret Anda. Teks secara singkat menyebutkan beberapa informasi yang berkaitan dengan api teratai iblis pemurnian. Api iblis muncul sekali setiap 1000 tahun, tetapi tidak ada yang bisa menaklukkannya bahkan sekarang. Anda harus bisa memahami sedikit lebih banyak dari ini. Ekspresi Xiao Yan berubah. Dia memiringkan tubuhnya setuju. Kelahiran api teratai iblis pemurni akan menarik para ahli puncak dunia ini, tetapi tidak ada yang berhasil menjinakkannya bahkan dengan banyak penampilannya. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya itu. Karena para ahli puncak itu akhirnya gagal, Xiao Yan tidak akan bisa menaklukkannya dengan kekuatan Do Sheng tingkat awal 1 bintang. Kamu harus bersiap untuk menaklukkan api teratai iblis pemurnian. Ekspresi Yao Lao muram saat dia berbicara. Xiao Yan sudah menyombongkan kekuatan Do Sheng. Jika dia diberi api surgawi biasa untuk ditelan,
kekuatannya tidak akan meningkat banyak. Jadi jika dia ingin meningkatkan kekuatannya secara signifikan lagi, dia perlu mencari 3 api surgawi teratas. Apakah 9 musim semi tenang itu memiliki sesuatu yang kita butuhkan? Xiao Yan bertanya. Iya. Yao Lao perlahan mengangguk. Dia mengepalkan tangannya, dan sebuah gulungan kuno berwarna merah tua muncul di dalamnya. Gelombang riak dingin menyebar saat gulungan itu muncul. Riak-riak ini memenuhi udara di sekitarnya. Seolah-olah lautan awan yang dingin telah muncul. Gulungan ini cukup misterius. Ini adalah formula obat tingkat 9 yang saya habiskan dengan banyak harga untuk mendapatkannya. Ini disebut pil musim semi kuning 9 yin. Saat Anda menaklukkan api teratai iblis pemurni, Anda dapat memasukkannya ke dalam tubuh api teratai iblis pemurni. Kekuatan yin yang ekstrim akan melemahkan api iblis, meningkatkan peluang untuk berhasil menaklukkannya. Yao Lao menggosok gulungan kuno ini. Dia telah membayar mahal untuk formula obat ini untuk mengambilnya dari tangan seorang guru alkemis. Namun, kamu membutuhkan bahan utama untuk memperbaiki pil musim semi kuning 9 yin ini. Bahan itu adalah kristal darah musim semi. Kristal darah musim semi ini hanya terbentuk di bagian bawah mata air. Karenanya, Anda harus melakukan perjalanan ke mata air 9 tenang dalam 9 bulan ini. Di sana Anda perlu mendapatkan kristal darah musim semi dan kemudian menemukan waktu untuk memperbaiki pil musim semi kuning 9 yin. Hanya dengan melakukan ini, Anda akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menaklukkan api teratai setan pemurnian. Mata Xiao Yan menatap gulungan kuno berwarna merah tua. Dia perlahan mengangguk beberapa saat kemudian. Api teratai iblis pemurnian benar-benar terlalu penting baginya. Karena itu, dia harus mendapatkannya terlepas dari apa yang terjadi. Jika dia gagal kali ini, menunggu 1000 tahun lagi agar api iblis muncul lagi akan sangat sulit baginya. Sudah bertahun-tahun sejak saya menyiapkan sesuatu untuk menelan api surgawi. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah menerima gulungan kuno berwarna merah tua. Dia hanya memurnikan beberapa pil obat untuk menelan api surgawi ketika dia menelan api inti teratai hijau dan api hati jatuh. Sejak itu, dia hanya menelan api surgawi lainnya yang dia temukan. Tidak perlu menyiapkan apapun. Tidak terduga bahwa dia perlu melakukan langkah-langkah lama ini lagi. Tidak ada jalan lain. Api teratai iblis pemurni bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan 3000 api pembakaran. Bayangkan saja betapa hebatnya orang suci teratai iblis pemurni itu. Ada desas-desus bahwa kematiannya adalah karena serangan balik dari api teratai iblis pemurnian. Yao Lao menjelaskan. Oh, hati Xiao Yan bergetar setelah mendengar rumor ini. Wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Saint Lotus Iblis Pemurni itu setidaknya adalah bintang 9 Dou Sheng. Bahkan ahli seperti itu akhirnya mati karena api teratai Iblis Pemurnian. Kekuatan Dou Sheng 1 bintangnya benar-benar tidak mencukupi. Sepertinya aku harus menyiapkan pil musim semi 9 yin ini. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia segera berkata, apakah mata air 9 tenang dikelola oleh Pithon Tanah dalam 9 tenang? 9 mata air tenang berada jauh di bawah tanah. Tempat itu adalah wilayah dari Nines Rene Deep Ground Pithon. Mereka memandang tempat itu sebagai tanah suci. Setiap Nines Rene Deep Ground Pithon yang akan naik peringkat akan meresap di dalamnya. Perendaman akan memuluskan terobosan mereka. Namun, mata air di Nines Rene Deep Ground Pithon memiliki afinitas gelap dan dingin. Ini adalah tempat pelatihan misterius untuk binatang ajaib ular yang memiliki afinitas ini. Namun, bahkan saya tidak berani menjelajah jauh ke dalamnya karena mata air 9 tenang terlalu gelap dan dingin. Yao Lao berbicara dengan suara serius. Untungnya, kamu memiliki 4 jenis api surgawi. Dengan api surgawi yang melindungi tubuh Anda seharusnya bisa mencapai bagian terdalam dari mata air 9 tenang
untuk mendapatkan kristal darah musim semi. Tempat itu juga bisa dianggap sebagai tanah suci bagi Cailin. A7 Colored Heaven Swallowing Python adalah spesies ular surgawi, sedangkan 9 Colored Heaven Swallowing Python adalah eksistensi yang sebanding dengan Ancient Heaven Python King. Jika Cailin berhasil berevolusi dalam 9 musim semi tenang, kekuatannya pasti akan melambung tinggi. Yao Lao tersenyum dan berkata, jika dia berevolusi menjadi 9 warna surga menelan Python, bentuk ular yang bisa dia ubah akan dapat melahap seluruh pegunungan. Itu bahkan akan bisa melahap langit itu sendiri. Xiao Yan mengangguk. The 7 Colored Heaven Swallowing Python dengan sendirinya langka, tetapi 9 Colored Heaven Swallowing Python bahkan lebih langka. Bahkan selama zaman kuno, itu jarang muncul. Dia tidak akan meragukan kekuatan Cailin setelah dia berhasil berevolusi. Karena mata air 9 Serene dikelola oleh Python 9 Serene Deep Ground, mereka secara alami akan menghentikan kita untuk masuk. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. The 9 Serene Deep Ground Python juga merupakan salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Pasti akan ada ahli puncak sejati yang hadir. Sepertinya perjalanan ini tidak akan santai. Dengan kekuatanmu saat ini, sangat sedikit suku Python 9 Serene Deep Ground yang bisa mengalahkanmu. Setan-setan tua yang menyembunyikan diri tidak akan sering muncul. Tentu saja, jika itu benar-benar terjadi, Anda dapat merobek token spasial. Saya akan sering bersama leluhur Hou Yun selama periode waktu ini. Kami akan bergegas jika kami dipanggil. Dengan kekuatan aliansi Menshan Langit kita saat ini, kita tidak perlu takut pada mereka. Yao Lao tertawa. Xiao Yan tersenyum setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Paviliun Bintang Jatuh mungkin tidak sebanding dengan suku Python 9 Tenang Deep Ground, tetapi aliansi telah terbentuk. Dengan kekuatan aliansi, tidak ada lagi kebutuhan bagi mereka untuk takut pada suku Python 9 Tenang Deep Ground. Kalau begitu, kita harus pergi besok karena kita terdesak waktu. Xiao Yan juga mengerti bahwa mereka sedikit ketat dalam hal waktu. Mereka mendekati waktu ketika api teratai iblis pemurni akan muncul. Dia perlu memperbaiki pil musim semi 9 Yin sebelum peristiwa itu terjadi. Kalau tidak, jika dia akhirnya gagal menaklukkan api teratai iblis pemurni, dia bahkan tidak akan bisa menyesal karena gagal. Ya, kamu dapat yakin bahwa aku akan memastikan bahwa masalah aliansi diurus. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Saat langit berubah cerah keesokan paginya, Xiao Yan memimpin Cailin, dokter peri kecil, dan King Tan keluar dari paviliun bintang jatuh. Mereka bergegas ke wilayah binatang. Ini bukan pertama kalinya Xiao Yan menuju ke wilayah binatang buas, jadi dia cukup akrab dengan rutenya. Kekuatannya telah melonjak. Secara alami, kecepatannya berkali-kali lebih cepat. Perjalanan, yang akan memakan waktu beberapa hari di masa lalu, dilakukan dalam setengah hari. Kelompok Xiao Yan tidak tinggal lama di satu tempat setelah memasuki Beast Region. Mereka menuju ke wilayah di mana suku Python 9 Tenang Deep Ground berada. Pemukiman sebenarnya dari suku Python 9 Serene Deep Ground berada jauh di bawah tanah meskipun mereka memiliki banyak cabang di permukaan. Angka-angka yang dibanggakan suku ini dapat menduduki peringkat teratas dari 3 klan besar, tetapi jumlahnya yang besar mengakibatkan garis keturunannya menjadi tidak murni. Berdasarkan perkiraan sesepuh dari 9 Serene Deep Ground Python, garis keturunan kuno dari semua anggota suku dari 9 Serene Deep Ground Python akan habis dalam 100 tahun jika ini terus berlanjut. Pada saat itu, Python 9 Tenang Deep Ground akan berakhir dalam situasi di mana mereka mirip dengan binatang ajaib biasa. Banyak pertengkaran terjadi di dalam suku Python 9 Tenang Deep Ground karena masalah ini. Namun, tanpa suplemen dari garis keturunan kuno, hanya masalah waktu untuk hari itu datang pada tingkat yang mereka kembangkan. 9 Serene Ground Abyss adalah terowongan utama yang menuju ke dunia bawah tanah. Itu juga ditempati oleh 9 Serene Deep Ground Python suku.
Oleh karena itu, pertahanannya cukup ketat, tetapi pertahanan yang ketat ini adalah sesuatu yang hanya menghalangi para ahli biasa. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, pertahanan seperti itu bahkan tidak akan bisa mendeteksi sosoknya. Kelompok Xiao Yan muncul di puncak gunung tidak jauh dari jurang yang dalam. Xiao Yan melirik pertahanan yang ketat, hanya untuk menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan mengaktifkan kekuatan spasial untuk membawa semua orang ke jurang yang dalam ketika suara angin yang deras tiba-tiba dipancarkan dari jarak yang cukup dekat. Beberapa sosok melintas dan bergegas dari cakrawala. Mereka muncul di atas jurang yang dalam beberapa kilatan. Orang-orang ini tampaknya mereka adalah anggota dari suku naga Void kuno. Xiao Yan melihat beberapa sosok saat kejutan melintas di wajahnya. Ada sulur garis keturunan naga Phoenix di dalam tubuhnya. Secara alami, dia memiliki kemampuan khusus untuk merasakan darah naga Void kuno, tetapi dia terkejut menemukan bahwa dia akan bertemu dengan anggota suku naga Void kuno di tempat ini. Mungkinkah Xian telah mengirim mereka? Namun, dia harus keluar untuk menyelesaikan masalah 3 raja naga besar lainnya. Mengapa dia mengirim orang ke suku Pithon 9 tenang Deep Ground karena mereka tidak memiliki hubungan dengan mereka? Xiao Yan mengerutkan kening. Sebuah pikiran dengan cepat melewati hatinya saat fluktuasi menyebar dari tubuhnya. Fluktuasi ini dengan cepat menyebar. Segera setelah fluktuasi ini menyebar, suara yang terputus-putus ditransmisikan ke telinganya melalui udara. Raja Naga, pengiriman.